Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali untuk pembahasan bab selanjutnya. Setelah sebelumnya kita membahas pendidikan Islam, politik Islam, kemudian iptek dan seni dan lain sebagainya. Hari ini kita akan membahas kesehatan dalam Islam. Sebelumnya marilah kita buka dengan membaca basmalah. Semoga pembelajaran hari ini berlangsung lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kenapa kesehatan Islam ini jadi pembahasan khusus? Karena memang seseorang muslim ya tidak akan mampu beraktivitas apapun jika dia berada dalam keadaan sakit. Ya, terutama di masa pandemi ini Anda harus menjaga kesehatan, ya, harus menjaga imunitas, harus menjaga vitalitas sehingga tidak mudah sakit dan bisa terus melakukan kebaikan-kebaikan meskipun berada dalam masa pandemi. Oke, saya tidak akan berlama-lama di sini. Kita masuk ke kenapa kok kesehatan itu jadi concern atau jadi perhatian semua pihak ya. Jadi divisi Kemenkes RI tahun 2010 sampai 2015. Jadi Kementerian Kesehatan RI memiliki visi mewujudkan masyarakat sehat secara mandiri dan berkeadilan. Artinya semua orang, setiap masyarakat itu harus sehat. Sehatnya nggak usah dibantu, tapi mandiri. Ya. Mandiri dia bisa mengusahakan kesehatannya secara mandiri. Kalau bisa nggak perlu berobat, ya, tapi dia sehat secara mandiri dan berkeadilan. Artinya tidak memandang yang miskin harus sakit, yang kaya harus sehat. Enggak, semuanya harus sehat. Gitu. Semua pihak harus sehat. Dari bangsaan apapun, dari agama apapun, dari tingkat ekonomi kelas manapun harus semuanya sehat. Jadi Indonesia sehat itu visi Kementerian Kesehatan RI. Terutama di masa pandemi ini luar biasa ya, hantaman dari virus COVID-19 ya. COVID-19 atau virus aslinya namanya SARS-CoV-2. Dia punya spike gitu, spike protein. Spike protein ini kalau nempel di ada semacam enzim dalam tubuh manusia namanya ACE2. ACE itu SARS-CoV-2 dengan ACE itu kalau udah nempel melalui spike protein ya sudah terjadi namanya virus ya yang masuk ke dalam terutama pernafasan, kemudian akan mengganggu sistem pernafasan ya, pemompaan darah masuknya oksigen dan lain sebagainya sehingga mengakibatkan fatalitas yang berakibat biasanya ke kematian. Itu terjadi kalau imunitas seseorang tidak terlalu bagus karena sebenarnya Allah itu sudah memberikan kita senjata yaitu imunitas dan dia itu prima sekali. Dia sebelum COVID ya, sebelum COVID di sekitar kita itu ada jutaan bakteri, ada jutaan virus gitu. Kalau imunitas kita kuat, virus bakteri itu ya hanya lewat saja karena kita punya sesuatu senjata ya yang lebih kuat daripada virus dan bakteri itu. Tapi ketika imunitas itu turun, maka jangankan virus yang kuat, virus-virus yang lemah ya, semacam flu misalkan, atau bakteri-bakteri kecil-kecil misalkan penyebab flu, penyebab gatal-gatal dan gampang sekali menempel atau masuk ke dalam tubuh kita. Jadi penting sekali kita menjaga kesehatan, terutama menjaga imunitas tubuh. Nah, dalam Islam kita kenal kedokteran Islam ya. Kemarin di tag kita dikenalkan dengan Avicenna yang dia itu menulis berapa buku kemarin? 250 buku ya. 250 buku dalam kehidupannya selama 40 tahun, jadi 1 tahunnya ya kira-kira 5-10 buku. Ya, 5-10 buku. Luar biasa dan jadi pedoman hingga sekarang. Nah, kesehatan dalam konteks Islam itu kenikmatan yang tidak ternilai ya. Jadi orang mana yang lebih dipilih ya, sehat uangnya banyak atau sakit sehat tapi uangnya sedikit atau sakit tapi uangnya banyak. Orang-orang yang sakit pasti memilih nggak punya apa-apa asalkan sehat, karena kesehatan itu sudah nggak ada duanya. Orang yang bisa menikmati makanan
biasa, misalkan nasi, tempe, tahu, sayur, ya, yang biasa-biasa lah, yang kayak pecel kayak gitu. Itu orang-orang sehat. Gitu. Orang-orang sakit, Anda datang ke rumah sakit, bawa pisang, bawa buah, bawa anggur, bawa apa saja, dia nggak bisa menikmati gitu. Kenapa? Lidahnya nggak enak, lidahnya pahit gitu. Paling dimakan 1-2, nanti yang makan siapa? Yang jaga gitu ya. Kenapa? Karena orang sakit itu diambil, kenikmatannya diambil. Karena itu kesehatan itu penting ya. Jagalah sehat sebelum sakit. Jadi kita harus memanfaatkan betul. Kalau udah sehat ya jangan dibuat sakit. Hanya saja di masa modern ini gaya hidup destruktif atau yang merusak itu banyak ya. Gaya hidup merusak yang memang kayaknya sengaja dilakukan atau memang sudah disetting gitu ya oleh suatu pihak tertentu agar orang-orang muda itu rusak kesehatannya sejak muda. Misalkan saja minuman-minuman yang ditawarkan di iklan. Kebanyakan minuman-minuman itu cola atau minuman-minuman anak-anak gitu. Isinya apa? Isinya gula, pemanis buatan gitu. Nggak ada nutrisi sama sekali. Ada vitamin C. Vitamin C kecil sekali dibandingkan kalau Anda makan buah jeruk langsung gitu misalkan, atau makan semangka langsung. Itu lebih real. Jadi real food itu malah jarang. Malah beberapa penjual sayur, penjual buah gitu ya, yang keliling mengatakan sejak pandemi ini sedikit yang mengkonsumsi sayur gitu, sayurnya itu sampai nggak terbeli, nggak ada yang beli cuma 1-2 gitu ya, karena masa pandemi jadi seolah-olah sah-sah saja makan makanan yang instan dan lain sebagainya. Itu adalah gaya hidup yang destruktif. Kita lihat minuman-minuman itu rata-rata kan cola, rata-rata minuman-minuman yang enggak ada isinya gitu, minuman yang enggak ada vitaminnya, yang hanya isinya gula, pemanis buatan, dan kadang-kadang zat aditif untuk agar tahan lama gitu ya, tambah pewarna. Itu diberikan sejak anak kecil sudah suka gitu, karena diiklankan terus-menerus, ditambah coklat ya, bisa merusak gigi, kemudian merokok, apalagi yang dianggap biasa sekali, merokok, kemudian begadang, dan lain sebagainya. Lama-kelamaan, gaya hidup yang destruktif ini ya mengakibatkan penyakit sejak usia muda. Jadi sekarang rata-rata pengidap diabetes itu bukan orang-orang tua, tapi orang-orang muda gitu ya. Masih muda, masih usia 20-an tahun gitu, sudah sering pusing, kakinya sudah sering capean, dan lain sebagainya ya. Itu sebenarnya Allah itu memberikan karunia tubuh ya, tubuh kita, organ-organ tubuh kita yang saya sebut spare part lah gitu. Spare part yang dianugerahkan Allah pada tubuh kita itu, jika pemeliharaannya itu normal, tidak ada proses gaya hidup yang destruktif, tidak banyak makanan instan yang masuk ke sana, dia itu bisa melakukan aktivitas optimal ya, seperti masih muda itu sampai usia 80. Jadi sampai usia 80 semua orang ya yang sejak kecil menginvestasikan kesehatan dengan baik, dia bisa melakukan aktivitas apapun ya, dan organ-organ tubuhnya itu layak pakai sampai usia 80. 80 nanti baru agak terdegradasi. Itu kalau pemeliharaan dan pencegahannya ditaati. Nah, konsepsi kesehatan menurut beberapa pihak ya, seperti WHO, disebut sehat itu kalau kita sejahtera secara fisik. Fisik kita itu nggak ada rasa sakit ya. Mental sosial tidak ada keluhan sama sekali ya. Tidak ada, itu namanya disebut fisik ya, disebut sehat. Disebut sehat, fisik sehat, mental dan sosial kita sehat. Kalau menurut Undang-Undang RI nomor 23 tahun 92, sehat itu apa? Sehat itu sejahtera badan, jiwa, sosial, yang memungkinkan setiap orang itu hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Jadi sehat itu sejahtera badannya, jiwanya, sosialnya, terutama jiwanya ya. Kemudian kalau dalam Islam, kesehatan adalah proses atau keseimbangan yang ada dalam diri manusia, yang kita sebut dengan tawazun. Ya, kenapa
kesehatan ini penting ya, karena sebenarnya ketika seseorang sehat, dia itu secara tidak langsung memelihara agamanya. Kalau sehat, bisa beribadah ya, bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang secara syariat diwajibkan, misalkan puasa, haji, zakat, itu kan bagi orang-orang yang sehat ya. Kalau orang sehat, orang sakit sulit untuk pergi naik haji, kecuali dengan banyak pertolongan ya. Ya. Kalau orang sakit, bisa nggak dia puasa? Nggak bisa, dan tidak dibolehkan ya. Tidak dibolehkan, malah itu menzalimi. Kemudian kalau sehat, seseorang yang sehat itu dia sama dengan menjaga emosi jiwanya. Jadi orang yang sehat ya secara emosional, jiwanya juga akan sehat. Ya. Sekaligus kesehatan itu sebenarnya proses atau cara untuk memelihara akal. Nah, kalau makanan anak-anak Indonesia misalkan makanannya tuh isinya gula, pemanis, MSG, tidak ada vitamin, tidak ada protein, tidak ada lemak, tidak ada mineral yang membangun akal mereka, ya kualitas akal akan menurun juga gitu. Kualitas akal akan menurun. Ya, kalau penemu-penemu itu kebanyakan dari Rusia gitu ya, dari Jepang gitu. Ya, karena dari kecil makanannya terjaga. Karena itu kita mau memulai semuanya dari kesehatan yang prima. Dan kesehatan ini bukan berarti hal yang mahal. Hal-hal yang alami, yang kalau makanan itu real food, gitu. Kalau aktivitas ya real aktivitas, jadi bukan maya, itu akan menyehatkan. Kemudian kesehatan dalam perspektif Islam juga kesehatan fisik dan jasmani ya, olahraga, kemudian memakan makanan yang sehat, halal, thayyib. Kemudian sekaligus kesehatan itu menjaga harta. Kita nggak bisa menjaga harta dan keturunan kita kalau nggak sehat, ya. Nggak bisa punya keturunan gitu kalau nggak sehat. Makanya anak-anak perempuan gitu ya, mulai dari kecil dilatih makan buah, makan sayur dan seterusnya untuk mendapatkan kesehatan reproduksi yang prima, sehingga anak-anak yang dilahirkan juga anak-anak yang sehat gitu ya. Sehingga berislam itu berarti berdamai dengan kondisi natural ya. Fisik biologi manusia itu representasi keislaman yang ideal. Artinya kalau kita mau sehat sebenarnya berdamai dengan kondisi yang alami ya. Yang kondisi alami itu apa? Seseorang itu secara alami dilahirkan dalam kondisi sehat. Itu kondisi natural atau sunatullahnya seperti itu ya. Seseorang dilahirkan ke dunia dalam kondisi sehat gitu. Sehingga kita itu kalau ingin sehat sebenarnya kembali lagi kepada kealamian. Nah, ini ada beberapa sumbangan kesehatan yang dicakup dalam diagram ini. Yang pertama, kekuatan kesehatan itu berasal dari spiritual. Spiritual ini menyumbang 50%. Ya. Likulida indawaun, artinya semua penyakit itu ada obatnya. Ya, jadi spiritual ini isinya apa? Semua yang membangun hubungan kita dengan Allah. Amalan, zikir, sabar, sholat, infak, semangat berjuang, mahabbah, ikhlas, hanya melakukan semuanya untuk Allah, itu kekuatan spiritual. Dan kekuatan spiritual ini menyumbang 50% dari kesehatan seseorang. Kemudian lainnya adalah emosional. Jadi emosi yang terkendali itu adalah kunci kesehatan seseorang. Ya, seseorang akan sehat jika emosinya terjaga. Nah, dia menyumbang 20% dari kesehatan manusia. Jadi kalau ada orang spiritualnya bagus, emosinya tidak bagus, kesehatannya itu sisanya 50%-nya. Dan yang lain yang menyumbang adalah mental. Jadi mental ini berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk memandang segala sesuatu itu positif. Ya, misalkan Anda jatuh nih, ketika Anda jatuh itu bukan kepikiran, wah ini lantainya, wah ini ada yang membuat saya jatuh gitu, atau ada setan atau ada apa, enggak. Tapi ketika jatuh yang terpikir adalah ini adalah cara Allah untuk menghulurkan
dosa-dosa saya. Ketika jatuh berarti saya harus ingat bahwa saya itu kadang berdiri, kadang jatuh, dan Allah yang menjadikan saya jatuh agar ingat ya, tidak terlalu sombong misalkan itu. Jadi mental mampu melihat segala sesuatu itu dari segi positif gitu. Itu mental. Ya, mental ini menyumbang 20% dalam kesehatan. Jadi kalau spiritual Anda bagus, emosi Anda terjaga, mental Anda selalu positif, Anda sehat sekitar 90%. Kesehatan Anda prima. Dan akan prima lagi jika fisik Anda juga bagus. Fisik ini hanya menyumbang 10%. Ya, karena Allah lebih suka mukmin yang kuat dibanding mukmin yang lemah. Ya, Allah lebih suka mukmin yang kuat dibandingkan mukmin yang lemah. Saya lanjutkan. Jadi beberapa cara untuk agar fisik kita sehat ya, mengkonsumsi herbal, mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, tidur yang berkualitas gitu. Jadi kekuatan atau kesehatan secara sempurna itu tidak hanya dibangun dari makanan, ya, dia dibangun dari spiritual, beribadah, dia dibangun dari pengendalian emosi, dia dibangun dari mental yang sehat yang mampu memandang segala sesuatu itu positif. Jadi spiritual Anda bagus, emosi Anda bagus, mental Anda bagus, fisik Anda prima, ya makanannya terjaga dan lain sebagainya, maka Anda baru disebut sehat. Tapi kalau baru fisiknya saja yang kekal, sehat, kuat, mentalnya bagus gitu, tapi emosinya naik turun, spiritualnya tidak terlalu bagus, maka Anda memiliki kesehatan hanya 30%. Ya, hanya 30%. Tapi sebaliknya spiritualnya bagus, emosinya tidak terjaga, mentalnya tidak terjaga, fisiknya juga sakit-sakitan, hanya memiliki kesehatan 50%. Gitu. Jadi bagaimana vital force dari kesehatan kita harus kita bangun dari keempat hal ini. Saya lanjutkan. Ya, nggak bisa. Bentar. Ya, dan bagaimana kesehatan dalam Islam ini contohkan oleh Rasulullah ya. Rasulullah banyak sekali memberikan contoh-contoh, misalkan kesehatan yang prima itu dimulai dari makanan, ya misalkan makanlah dan berhenti sebelum kenyang. Nah itu salah satu tips kesehatan dalam Islam yang langsung dicontohkan oleh Rasulullah. Kenapa Rasulullah yang kita jadikan acuan? Karena Allah sendiri yang menjamin ya di surat Al-Ahzab ayat 21 misalkan, lakukan lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik. Liman kana yarjullah, bagi orang yang mengharap rahmat Allah wal yaumil akhir dan datang hari kiamat. Dzakarallaha katsiran, dan dia banyak menyebut Allah. Jadi yang kita jadikan acuan adalah cara-cara Rasulullah untuk menjaga kesehatan. Dari segi makanan, beliau makan berhenti sebelum kenyang. Kemudian memperbanyak puasa. Ya, memperbanyak puasa. Di dunia kedokteran puasa sudah diakui sebagai sarana untuk detoksifikasi, ya sarana untuk kembali merecovery sel-sel tubuh gitu. Kalau Rasulullah mengatakan sumu tasihu, berpuasalah maka kamu sehat. Ya, di masa-masa pandemi ini harus dimulai ya, harus dimulai. Dan karena di masa pandemi ini kita jarang bergerak. Ya, oke lah, jarang bergerak. Makan tetap 3 kali sehari. Gitu. Kalau kita sedang bergerak, makan tetap 3 kali sehari, apalagi banyak waktu yang luang, tidak banyak melakukan aktivitas, maka lama-lama akan menjadi lemak. Dan banyaknya lemak itu mengundang banyak penyakit. Ya. Saya belum mulai puasa karena baru melahirkan ya 3 bulan ini, jadi belum berani untuk berpuasa. Ya khawatir nanti ASI dan lain sebagainya untuk adik bayi belum cukup, sehingga belum berani memulai. Tapi aktivitas yang lain menyusui itu aktivitas yang sungguh menguras ini ya, dan menjaga bayi itu lumayan. Tapi untuk Anda yang tidak punya uzur apapun di masa pandemi ini, cobalah untuk merutinkan puasa, minimal puasa Senin Kemis misalkan, atau puasa Yaumul Bid, atau kalau bisa puasa Daud.
karena toh Anda tidak melakukan banyak aktivitas selain perkuliahan daring. Dan di surat An-Najm juga Rasul mengatakan, Allah menyatakan ya, dan dia tidak berbicara menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tidak hanyalah wahyu yang dibagikan kepadanya. Jadi Rasulullah tidak berbicara, dari hadis-hadis Rasulullah bukan kemauan hawa nafsu Rasulullah, tapi semuanya adalah wahyu. Dan juga di surat An-Nisa, hai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulnya, dan ulil amri di antara kalian. Kemudian jika kamu sedang berbeda pendapat, kembalikanlah kepada Al-Quran. Jika kamu beriman pada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih utama. Iya, jadi poin utama kita yang kita jadikan rujukan adalah Rasulullah berbuat dan beri teladan, itu berasal dari petunjuk Allah. Nah, kedokteran pada zaman Nabi itu apa saja? Ada beberapa yang mungkin zaman sekarang disebut food combining. Ya. Ini beberapa yang sempat saya rekam dan memang ada beberapa hadis yang menceritakan tentang ini. Misalkan saum tadi, Rasulullah sering mengatakan sumu tasihau, berpuasalah maka kamu sehat. Ini jadi kunci utama kedokteran kesehatan dalam Islam yang pertama saum. Itu. Yang kedua minum madu. Kenapa madu? Madu itu berasal dari bunga. Ya, bunga, sari bunga ya. Bunga ini tumbuhnya bagus ya, tidak dari kotoran. Kemudian madu ini diambil oleh lebah. Lebah itu suci. Kemudian ditumbuk di dalam sarangnya dan kemudian dipanen oleh manusia. Jadi real food ya, real food madu ini dari hal-hal yang sudah sangat bersih gitu ya, sudah sangat bersih. Sehingga madu itu sangat disarankan untuk diminum kapanpun. Kemudian minum air putih, ini jelas. Minum susu murni, makan kurma, makan habatus sauda, makan zaitun, makan biji sawi, ya, dan lain-lain. Terus juga olahraga. Ya, Rasulullah sering lari-lari dengan istrinya atau sebelum berperangan pasti Rasulullah menyiapkan berobat, kemudian berbekam juga terapi ruqyah syariah. Ini salah satu. Ya, jadi pengobatan atau kesehatan yang dilakukan Rasulullah selain dari makanan, juga berolahraga, juga terapi ruqyah. Metode pengobatan gangguan jin sesuai kaidah Islam. Dan kedokteran di masa Rasulullah ini menjadi asas perkembangan sains kedokteran Islam di masa kekhalifahan. Jadi Avicenna itu begitu mendalami ya Tibbun Nabawi ya, sehingga beliau kemudian mengembangkan dengan keilmuan saintifik ya, sehingga beliau terkenal menjadi dokter tokoh dokter terkenal di zaman itu ya. Sampai sekarang buku-bukunya Avicenna itu menjadi rujukan di dunia kedokteran modern. Seperti itu. Dan di surat Al-Baqarah ada perintah ya, misalkan salah satunya, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami temukan biji-bijian, anggur dan sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan binatang ternakmu. Jadi terapi yang pertama yang sudah tertera jelas di surat Al-Baqarah ini terapi air dan biji-bijian, buah-buahan, rumput-rumputan dan sayur-sayuran yang kita sebut herbal. Dan ini alami, real food ya, real food, makanan yang real. Dan makanan yang real ini biasanya tidak mengalami proses. Misalkan buah-buahan, kita makan pisang gitu ya, real itu, real, tidak mengalami proses apapun, kecuali dia memang dari tumbuhan, kemudian dipetik dan dimakan. Sayur-sayuran juga seperti itu, dipetik, dimakan. Biji-bijian juga seperti itu. Ya, kita ambil biji-bijian, kacang dan lain sebagainya dari benar-benar kacang dan dimakan. Ya, tidak mengalami proses. Jadi alami dan segala macam yang real food itu merupakan anugerah dari Allah, karena di surat Al-Baqarah ini Allah mengingatkan langsung hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Jadi makanan yang disarankan itu yang sudah ditulis langsung oleh Allah.
biji-bijian, anggur, sayuran, zaitun. Artinya semua makanan yang disebutkan ini adalah line pertama yang membangun imunitas seseorang. Ya, dan penelitian ke arah sana sangat banyak ya tentang biji-bijian, buah-buahan. Dan salah seorang dokter yang di masa pandemi ini sangat viral itu Dr. Tifa sampai menulis bahwa untuk membangun imunitas itu seseorang harus makan makanan satu hari itu terdiri dari 7 macam, ya, yaitu biji-bijian, kemudian buah-buahan, sayur-sayuran, kemudian rimpang-rimpangan, bunga-bungaan, apalagi ya saya lupa ada dua lagi saya lupa itu. Jadi 7 ini harus dikonsumsi. Satu lagi hewani, ya saya ingat, kemudian kurang satu lagi itu yang saya lupa, kalau tidak salah ya seperti rimpang, rumput-rumputan mungkin ya, rumput-rumputan itu. Dan 7 ini sudah beliau teliti bahwa ketujuh-tujuhnya kalau kita makan satu hari ya, ada satu piring kita atau makanan kita itu berisi 7 itu, maka imunitas kita insya Allah terjaga. Jadi prinsip berobat bagi seorang muslim kalau metode pengobatan Nabi, yang pertama yakin dulu Allah yang menyembuhkan itu. Dan jadi yang utama Allah dulu. Ini prinsip kesehatan dalam Islam ya. Apapun obat yang mau dipakai ya, metode apapun yang digunakan harus yakin Allah yang menyembuhkan. Kemudian yang kedua halal wal thayyiban. Ya, makanannya atau obatnya itu harus halal dan thayyib. Tidak ada kemudaratan. Jadi ini banyak yang menerjemahkan real food tadi, jadi organik, alami, tidak mengalami proses-proses apapun. Kemudian kombinasi unsur di atas, ya, mencari yang lebih baik, ya, dikombinasi biji-bijian, bunga-bungaan, buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga terakhir tawakal, jadi doa, ilmu, ikhtiar, dan tawakal itu menjadi prinsip berobat atau prinsip membangun kesehatan dalam Islam. Nah, secara umum ini yang terjadi ketika kapan seseorang itu sakit ya, diawali tubuh yang penuh racun atau toksik. Ya. Akibatnya imunitas merosot atau menurun. Kemudian ada penyakit ya. Setelah itu penyakitnya sulit diobati karena degeneratif ya, sudah menyerang sel-sel. Dan prinsip pengobatan dalam Islam itu bukan mencari obatnya ya, tapi sebenarnya bagaimana detoxnya atau mengeluarkan racunnya, karena pada awal manusia dibentuk atau diciptakan sudah sehat ya, dia jadi sakit karena ada racun yang masuk ke dalam tubuhnya. Jadi bukan mencari obatnya, tapi mencari bagaimana mendetoks atau mengeluarkan racun-racun dalam tubuhnya. Tuh. Seperti ini contoh-contohnya jika makanan tidak seimbang dan cara konsumsinya salah, misalkan ya, ini sampah pencernaan yang toksinnya tinggi, racunnya tinggi, sehingga kita sulit mencerna, ya, susah buang besar, kembung, gangguan sistem pencernaan itu. Ini karena adanya proses komposisi makanan tidak seimbang dan cara konsumsi yang salah. Nah, ini contoh yang lain ya. Jadi sisa makanan yang tertahan dalam kolon itu berbahaya. Jadi kalau tiap hari kita tidak buang air besar itu berbahaya, karena sisa makanan dalam usus besar kita itu meracuni tubuh dan mendatangkan berbagai penyakit. Ini mekanismenya. Jadi ini sisa pencernaan tertahan menumpuk di usus halus, terus dia terfermentasi seperti jadi tape. Kemudian ada gas atau bahan-bahan yang berbahaya, yang toksin. Ini diserap ke aliran tubuh sehingga dia merusak sel dan jaringan, akhirnya menjadi penyakit. Nah, memicu dan memperparah penyakit. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan ada 5. Yang pertama itu stres, ya. Kemudian kurang minum, kurang olahraga, istirahat kurang, dan ada toksik atau racun yang berlebihan. Kemudian apa yang harus kita lakukan jika
sakit gitu ya misalkan, maka kita harus meyakini ya, Socrates mengatakan aku membalas luka dan Tuhanlah yang menyembuhkan. Surat Asy-Syu'ara, dan bila aku sakit dialah yang menyembuhkan. Kuman tidak berarti apa-apa, lahan kuman lebih penting daripada bibitnya. Dan satu lagi, ketika kita sakit maka dosa-dosa kita akan berguguran. Ini yang harus jadi pedoman setiap muslim agar tidak terjerumus pada keputusasaan. Ya, karena kalau tidak terjadi keseimbangan maka yang muncul ini ketika sakit, marah, sedih, cemas, takut, malu, gembira. Ini emosi yang harus dihilangkan. Jadi kan sakit itu sesuatu yang positif gitu. Dan lebih baik sebelum sakit kita jaga dulu kesehatan kita, menjaga kesehatan spiritual kita, menjaga kesehatan makanan kita, menjaga kesehatan emosi kita, menjaga kesehatan mental kita, sehingga gejolak emosi itu tidak ada dan tidak mempengaruhi kita. Ya, sinerginya untuk sehatnya ini kita membangun spirit ya, semangat untuk tetap sehat gitu, semangat untuk makan makanan sehat, semangat untuk berolahraga, semangat untuk membangun mental yang sehat, semangat untuk membangun emosi yang sehat, semangat terus setiap hari. Kemudian enzim berarti sudah masuk ke makanan, kita makan makanan yang real food, makanan-makanan yang tidak diproses ya, kalaupun diproses ya yang minimal mungkin misalnya kayak nasi itu kan harus diproses ya dari beras, kemudian lauk misalkan ya harus digoreng misalkan, oke silakan digoreng atau dimasak gitu. Tapi yang lain-lain seperti sayur, buah kita bisa langsung memakannya dan harus memperbanyak itu. Dan juga hormon ya, hormon ini juga tergantung makanan dan tergantung emosi serta mental kita, jadi akan mengikuti emosi dan mental kita. Dan activate artinya secara umum kita bergerak ya, selalu beraktivitas gitu, atau mengaktifkan semangat untuk tetap sehat gitu. Di aktivitas yang terakhir itu treatment itu kalau memang benar-benar sakit berarti harus diobati. Jadi itu kesehatan dalam Islam yang bisa saya paparkan. Mungkin nanti banyak diskusi yang bisa kita lakukan secara umum ya. Kesehatan dalam Islam itu tujuannya satu, untuk memelihara agama, memelihara kemampuan kita untuk beribadah, memelihara kemampuan kita untuk tetap melakukan kebaikan-kebaikan dan seterusnya. Dan banyak sekali yang bisa dijaga ketika seseorang itu sehat ya, tidak hanya keimanan ya, tapi juga emosinya, jiwanya, hartanya, keturunannya ya, semuanya akan terjaga ketika seseorang itu dalam kondisi sehat ya. Kemudian yang kedua, kesehatan dalam Islam itu berbasis tikkun nabawi tanpa mengabaikan pengobatan modern. Artinya gini, tikkun nabawi itu lebih banyak ke preventif atau pencegahan. Kalau pengobatan modern lebih banyak ke pengobatan pas setelah seseorang itu sakit gitu. Dan di dunia kedokteran modern maupun tikkun nabawi atau pengobatan kesehatan dalam Islam yang dicantumkan oleh Rasulullah, preventif itu jauh lebih diutamakan daripada sakit ya. Semua cara preventif akan dilakukan dulu dan diutamakan dulu sebelum seseorang sakit ya. Karena itu kan kita mengenal PSBB ya sekarang di masa pandemi, untuk apa? Untuk langkah preventif. Jangan membiarkan semua orang sakit dulu baru diobati, karena nanti rumah sakit penuh dan belum tentu juga bisa sembuh, karena virus COVID ini luar biasa ganasnya ya. Karena itu yang dilakukan preventif. Preventif artinya orang dipaksa atau kesadaran sendiri berada di rumah, social distancing, memakai hand sanitizer, kemudian memakai masker, menjaga gaya hidup sehat yang di rumah, makan makanan yang sehat, imunitas yang sehat dan seterusnya. Itu langkah preventif. Jadi tikkun nabawi itu langkah preventif. Yang ditawarkan itu solusi-solusi yang preventif yang untuk menjaga jangan sampai seseorang itu sakit gitu. Ya, jadi lebih banyak ke arah sana dan lebih banyak ke arah real food ya, makanan-makanan yang sudah Allah sediakan gitu. Sudah Allah sediakan ya, biji-bijian, bunga-bungaan dan sayur-sayuran dan buah-buahan lain-lain itu real food. Dan real food itu yang nanti yang membangun kekuatan fisik.
Dan ada yang lebih penting lagi, kesehatan dalam Islam itu berbasis 4, yaitu spiritual, emosional, mental, dan fisik. Fisik hanya menyumbang 10%, sedangkan spiritual itu menyumbang 50%, emosi dan mental menyumbang 20%. Jadi lebih penting Anda membangun spirit dulu, spiritual, kedekatan dengan Allah dulu, baru membangun fisik. Akan lebih baik empat-empatnya ini Anda bangun secara bersamaan. Sambil Anda membangun mental Anda, memandang segala sesuatu dengan positif, Anda membangun emosi Anda untuk selalu stabil, Anda membangun spiritual dengan tetap mendekatkan diri kepada Allah secara terus-menerus, gitu, menyerahkan diri kita kepada Allah secara terus-menerus, dan ditambah dengan fisik yang kita jaga lewat makanan dan lewat olahraga. Ini kalau keempat-empatnya sudah sempurna, maka Anda baru disebut seorang yang sehat. Sehat jiwanya dan sehat raganya. Oke. Itu ya sebagian yang kita bahas tentang kesehatan Islam. Kita break sebentar, nanti kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Akan nanti disampaikan ke PJ, atau Anda bisa chat di Meet, atau bisa langsung disampaikan nanti di waktu diskusi yang saya persilahkan. Nanti siapa yang mau bertanya untuk langsung bertanya lewat Google Meet. Untuk akhiri dulu, semoga banyak manfaat dari pembahasan kita. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terus akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.